warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gania SK Askalul Hikmah dari kelas 7A, absen 15. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah video pendek yang bertemakan menjaga keutuhan wilayah NKRI yang ada di lingkungan sekolah. Poin pertama yaitu menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu menjalin hubungan persaudaraan antar teman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan perbedaan antar golongan. Poin yang ketiga yaitu memiliki ketaatan untuk patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan oleh lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Sampah ya? Nah, ini botolnya siapa ya? Tahu biarin orang aku gak ikut minum. Tapi dipikir-pikir satu sampah itu bisa ngotorin sekolah nggak sih? Ya udahlah, ambil aja. Teman-teman, maka marilah kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Karena satu sampah pun bisa membuat lingkungan sekolah kita menjadi tidak nyaman. Ini adalah contoh penerapan menjalin hubungan antar teman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan perbedaan antar golongan. Dania, katanya kamu mau ngaji, kamu kok tambahin agak-agakan charger? Oh iya, lupa, udah jam berapa nih? Ya udah aku pulang duluan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Udah duluan. Ya dadah. Aku pikir-pikir tadi toleransinya dia orang bagus banget ya. Ya, baik banget gitu. Bikin aku ngaji. Jadi suka deh temenan sama dia. Udah rapi nih, mau berangkat ngaji aja. Jadi keinget deh tadi sama toleransinya dia orang. Dari tadi nggak lupa-lupa aja sama toleransinya. Berikut adalah contoh memiliki ketaatan untuk patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan di lingkungan sekolah. Ya udah sih, biarin aja. Apaan sih kamu? Setelah dipikir-pikir, bener sih kata Agil. Aku gak melanggar aturan banget. Main HP di luar, terus gak pakai rompi, terus ini pakai atribut, terus HP aku juga bebas. Aku mau berubah deh. Nah, ini kan rapi, cantik juga ya aku kalau rapi gini. Ya udahlah, aku mau selalu naatin peraturan dan gak bawa HP. Soalnya HP juga bisa merusak masa depan. Maka dari itu teman-teman, kita harus menaati peraturan yang dilakukan di sekolah. Karena menaati itu sangat enak loh teman-teman. Ya mungkin sih banyak orang yang melanggar, cuman enak aja. Nama baik kalian serta orang tua pun tidak ikut jelek. Boom! Sebelum video penutupan dimulai, Gania mau mengisi sebentar nih. Hari ini Gania mau tanya-tanya sama teman-teman juga. Terus kalau misalnya jawaban teman-teman juga benar ataupun teman-teman belum tahu, kasih tahu Gania ya. Mungkin Gania ada salah-salahnya. Jadi hari ini teman-teman akan saya ajak untuk bertanya-tanya. Pertanyaan-tanyanya itu gimana sih? Pertanyaan pertama. Teman-teman tahu nggak sih kesimpulan dari 3 video tersebut? Gania tahu nggak?
Kayaknya tahu. Kalau misalnya teman-teman tahu, teman-teman hebat sih, soalnya Gania belum jelasin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lebih detail kesimpulan dari video tersebut. Nah, sebelum itu Gania mau basa-basi dulu nih. Nah, hari ini saya mau tanya, NKRI itu apa sih? NKRI harga mati. Pasti jawabnya gitu. Enggak, salah besar nih teman-teman. Teman-teman maksudnya. Nah, salah besar. Nah, NKRI itu bukan hanya sebagai simbolis harga mati. Bukan, tetapi NKRI itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Contohnya ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Nah, sebelum video kesimpulan ini saya lanjut, nah teman-teman boleh nih tulis kesimpulan dari 3 video tersebut. Ya udah, Gania mau lanjut ke video kesimpulan berikutnya. Nah, kesimpulan dari 3 video tersebut yaitu 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, nyaman, tentram, dan harmonis. Dan yang kedua, kita juga bisa mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Karena kalau sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran, kita bisa masuk BK nggak sih? Dan sampai menjelekkan nama orang tua nggak sih di depan guru-guru itu? Gimana menurut teman-teman? Ya, teman-teman nggak malu emang? Gara-gara kasus jelek seperti itu, orang tua teman-teman dipanggil. Ayo, gimana? Nggak suka dan nggak patut untuk ditiru ya. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalnya bertengkar terus berselisih, juga semakin banyak punya musuh daripada punya banyak teman. Nah, sekian video kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gania SK Askawal Hikmah dari kelas 7A absen 15. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah video tentang sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI yang ada di lingkungan keluarga. Poin pertama yaitu patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua dari diri kita masing-masing. Poin yang kedua yaitu menyayangi dan mencintai sesama anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Ketiga yaitu mengingatkan kepada anggota keluarga yang lain jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Berikut contoh patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua dari diri kita masing-masing. Mana ya kitabnya? Udah jam berapa nih? Aduh, ngaji malamnya udah mulai. Nanti nggak usah deh. Nggak usah. Udah, nggak ada. Pamit dulu. Parfumnya mana ya? Parfum. Udah deh, berangkat dulu. Aduh, harus pamit ya. Udah pamit dulu ah. Ya, ternyata aku tadi salah jam. Pamit dulu deh. Semoga dapat keberkahan ilmu juga buat ngaji nanti. Berangkat ya. Ya. Berangkat ya. Assalamualaikum. Ganti dulu. Ya. Mama Mbak Ayah kemana ya? Oh, ternyata di sana. Pamit juga ah. Ayah. Oh, berangkat ngaji dulu ya. Assalamualaikum. Mama, aku berangkat ngaji dulu ya. Hati-hati. Iya, dadah. Banyak yang salah mengira
contoh menyayangi dan mencintai sesama anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil ihsani falham. Apa sih berisik banget? Kak! Kecilin suaranya dong! Jangan seenaknya mulu! Apa sih? Aku juga kan mau hafalan. Bukan kamu aja yang serius belajar. Ih, julid amat. Jadi adik tuh harus ngalah sama kakaknya. Aku juga besoknya ada hafalan. Ya udah ah, gak mau ngeladenin kayak kamu. Ih, mending tidur aja. Ya udah sih bodo amat. Lagian siapa juga yang mau ada kamu di sini? Sampai adikku tukaran tuh ada dino. Oh, itu rukun ngono lho. Ya wes aja tukaran naik, mau tak bendina pengen tukaran naik. Jadi aku mulai tukaran mawon. Sing mendengarkan iki payah. Sekarang nggak usah bertengkar. Ayo baikkan ambil adik. Adik sekarang mau minta kamar. Oke cepetan. Iya. Baikkan ambil ayah, ambil adik. Iya. Mir, maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf tadi. Ya, aku juga tadi udah berkat kamu. Iya, aku juga maaf ya. Ya udah, kita baikan ya mulai saat ini. Iya. Hat mama. Adalah contoh mengingatkan anggota keluarga yang lain jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Udah rapi. Kamar udah aku kancing dan mau di ruang tamu ada siapa aja ya? Nanti aku bilangnya gimana ya? Bilang main aja ya. Nanti kalau bohong tambah dimarahin. Ya udah ah, bilang main aja. Hah? Main. Loh, Gania, kamu mau kemana? Ga? Apa sih? Loh, sekarang ini musimnya begal, apalagi korbannya itu perempuan. Kamu kalau keluar malam-malam begini pasti jadi sasarannya begal, apalagi sepeda motornya pakai sepeda motor metik. Itu kan sepeda motor yang selalu jadi incaran oleh para begal. Kamu ini dieman, disayang sama orang tua, ya harus ngerti, tidak boleh nesu, ya? Iya Ma, ya udah Kania mau belajar aja. Kania minta maaf ya Ma. Iya, nanti kalau mau keluar rumah diantar oleh ayah atau mama, jangan pergi sendirian, ya? Iya Ma. Karena Kania ke kamar dulu ya Ma. Iya. I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Gania SKS Kelas Hikmah dari kelas 7A absen 15. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah video pendek yang bertemakan sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI yang ada di lingkungan masyarakat. Poin pertama yaitu memberi sebuah buah tangan kepada keluarga atau kepada tetangga kalian atau kepada saudara kalian untuk menjalin silaturahmi. Poin yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar terlihat asri dan nyaman. Ketiga yaitu melestarikan nilai-nilai tradisi yang ada di lingkungan masyarakat. Berikut contoh memberi buah tangan kepada warga sekitar, tetangga atau saudara untuk menjalin rasa silaturahmi. Ngaji maghribnya udah selesai nih. Aku juga tadi dikasih kabar banyak.
aku lihat di kulkas, tomatnya itu masih banyak. Apa aku kasihkan kakak sepupu aku ya, biar bisa jalin silaturahmi juga. Ya kasih juga. Rumahnya kok tutupan ya? Padahal kan masih habis isya ini. Assalamualaikum. Bapak niki kalau gak ada tomat, angsal musola, dan griya soalnya tasik kathah niki Bapak. Sambal jenengan. Sambal nyambel. Terus ya. Nggih. Yo, Nggih. Niku kula angsal tomat enten ten Bapak. oke, makasih. Nggih. Kakak. Kula angsal tomat wau ten Bapak. Makasih ya. Nggih. Kula pamit nggih. Assalamualaikum. Maka dari itu teman-teman, marilah kita memberi sedikit rezeki. Kalau misalnya teman-teman lagi ada rezeki, mungkin rezeki teman-teman kelebihan, atau memberi sebuah hadiah, sebuah buah tangan yang mungkin di rumah teman-teman itu masih ada kebutuhannya. Nah, daripada dibuang atau ditaruh di sampah, sama aja sih. Nah, jadi mending teman-teman kasih deh di sepupu atau tetangga ataupun saudara-saudara terdekat selain yang ada di rumah kalian. Hitung-hitung jadi berkah silaturahmi. Nah, silaturahmi juga bisa mempererat tali persaudaraan loh. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus saling menghormati dan menghargai dengan cara apapun itu. Mungkin hanya sederhana dengan pemberian bingkisan, tetapi itu bikin kita makin erat menjalin persaudaraannya. Terima kasih. Berikut adalah contoh menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar terlihat sehat, asri, dan nyaman. Risih banget ya, mumpung aku bawa sapu. Sapu dulu lihat banyak daun-daun kecil. Terus itu batangnya rokok, sapu Nah, Gania kan sudah bilang, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena kalau misalnya ya nih, lingkungan teman-teman kotor, pasti teman-teman gak bakal nyaman di situ. Karena apa? Mungkin baunya yang kotor, terus tempatnya banyak sampah yang membuat teman-teman tuh merasa gak nyaman, gak mau berada di tempat ini atau gini gitu. Nah, makanya teman-teman, ayo kita ciptakan lingkungan yang asri agar kita bisa melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa adanya gangguan. Gitu teman-teman. Berikut adalah contoh melestarikan nilai-nilai tradisi yang ada di lingkungan masyarakat. Bapaknya tak berani wingi nane. Ora nomerane paling ndak dia kata tidak lari ndak WA. Hitung-hitung. Aku nambah cumi. Apa melestarikan tradisi juga? Kan ngono. Balik aku ki mesti. Ayo. Yum gambreng. Ya, kan dadi. Arek-arek nanti ya ke aku diriyak. Kok sakit dari Fitri gini Andi Fitri ya. Fitri. Ya. Wow, jangan Fitri. Dan yang terakhir, kayaknya mau tanya juga nih, apa sih nilai-nilai tradisi? Nah, nilai-nilai tradisi itu kayak gimana sih? Emang harusnya dilestarikan? Kalau menurut kalian nih harus banget, biar tradisi-tradisi di zaman dahulu itu tidak ikut punah, dan maka dari itu kita harus saling melestarikan. Nah, di video yang tadi Kania memilih untuk melestarikan sebuah
dolanan, sebuah dolanan di bahasa Jawa, dolanan atau artinya mainan yang berjudul peta umpet. Teman-teman tahu nggak peta umpet yang bersembunyi gitu? Nah, dari situ kita juga bisa mempererat tali persaudaraan, terus pertemanan juga. Nah, jadi dari situ bukan hanya nilai-nilai tradisi yang diterapkan, tetapi juga nilai persaudaraan. Begitu teman-teman. Jadi, kesimpulan dari 3 video tersebut yaitu di lingkungan masyarakat kita tidak hanya harus menjaga kebersihan, saling menghormati, atau hanya berucap lisan saja, tidak teman-teman, tapi teman-teman juga harus saling menghormati, menghargai, dan itu diterapkan ya teman-teman, bukan hanya mulut saja. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.